Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Nah, untuk gejala klinis ikan yang terserang oleh parasit Argulus ini, nomor satu adalah terlihat bahwasanya ada sesuatu yang menempel di tubuh ikan. Kemudian ikan tersebut sering menggosok-gosokkan tubuhnya, entah itu di dasar kolam ataupun di pinggir-pinggiran kolam. Jadi menggosokkan tubuh. Ini terlihat dari apa? Coba cek ikan Anda. Di bawahnya itu biasanya di sekitar di bawah kepala bagian yang bawah ini, dia biasanya luka-luka di situ. Dia suka menggesek-gesekkan tubuhnya di situ. Nah, itu kemarin ikan saya juga seperti itu, cuman tidak saya foto. Cuman ada gambar yang saya tangkap atau video yang saya tangkap ketika ikan saya terkena parasit Argulus. Kita lihat videonya atau gambarnya seperti itu. Oke, assalamualaikum. Ini ikan gabus saya bejantan. Ini terkena parasit. Coba lihat ya. Barangkali, nah, kelihatan ya. Ini. Coba kita ambil parasitnya. Nah. Ini dia. Ini dia parasitnya. Jalan nih. Ya, buat luka di sini tadi. Sempat masuk ke sini tadi. Ini kelihatan ya parasitnya ya. Bentar biar jelas. Nah, nih sebentar. Nah, yang ini bukan yang ini ya, yang ini. Nggak jelas ya. Ini dia parasitnya. Oke, nah hidup kan dia. Baik, untuk poin yang kedua, gejala klinisnya adalah terlihat beberapa luka di sisiknya. Saya semula sempat mengira bahwa itu Mycobacterium, ternyata itu adalah infeksi sekundernya daripada parasitik Argulus ini. Jadi sisiknya itu luka-luka merah-merah. Di sisik terluka, sisik terlihat terluka, itu segera diatasi kalau saran saya. Kemudian untuk penanggulannya kita bahas setelah gejala klinis ini. Kemudian gejala klinis yang ketiga adalah ikan menjadi nafsu makannya menjadi berkurang atau menjadi menurun, sehingga terlihat bahwasanya badan ikan tersebut kurus. Paling mudah adalah dengan cara menimbang ikan sebelum dan waktu sesudah terkena parasit Argulus. Jadi badan kurus, nafsu makan juga menurun, turun. Kemudian yang kelima, warnanya sedikit memudar karena ikan dibuat stres oleh parasit ini, karena dia kan sifatnya kan parasit menghisap darah. Jadi ikan tersebut
stres, kemudian warnanya menjadi berubah. Baik, kita beranjak ke poin nomor berikutnya. Baiklah, untuk penanggulangannya, bagaimana sih cara menanggulangi ikan yang terkena parasitik Argulus tadi? Nomor satu adalah mengkarantina ikan yang terlihat terinfeksi. Jadi harus dikarantina. Artinya bapak-bapak harus mempunyai kolam karantina memang. Kolam karantina tersendiri daripada kolam utama. Kemudian setelah dikarantina itu bermaksud untuk memisahkan ikan yang terinfeksi dan ikan yang belum terinfeksi. Nomor satu itu penting sekali, karantina. Kemudian yang kedua, fokus pengobatannya itu terletak kepada ikan yang belum terinfeksi. Kemudian fokus ke ikan yang terinfeksi. Karena apa? Biasanya yang terinfeksi hanya beberapa, yang tidak masih banyak. Kalau saya milih yang banyak, yang saya selamatkan dulu, tetapi pada hari itu juga pasti saya obati. Jadi seperti itu. Jadi fokus ke kolam utama. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengeringan kolam yang tadi. Jadi memang kita sebagai pembudidaya memang harus mempunyai cadangan kolam kosong ya untuk karantina atau memindah ikan. Jadi kalau yang nomor 3 ini sebaiknya itu kita lakukan pemutusan siklus patogenitas. Jadi dengan cara apa? Pengeringan kolam kurang lebih selama 3-5 hari ke depan. Jadi pengeringan kolam. Pengeringan kolam sampai benar-benar terkena sinar matahari. Jadi dan juga jangan lupa disinfeksi. Jadi bisa kita semprot dengan cara disinfeksi atau disinfektan yang lainnya. Kemudian yang keempat, setelah pengeringan kolam, kemudian ikan-ikan yang sakit tadi, yang terinfeksi, itu diobati menggunakan NaCl atau natrium klorida, atau kita biasanya sebutnya adalah garam. Kita menggunakan garam, hanya dengan garam saja sebenarnya sudah bisa, dengan dosis 50 ppm, kemudian direndam kurang lebih selama 10-15 menit, lalu kita lepaskan lagi ke kolam yang tidak ada rendaman garam itu tadi, dan itu dilakukan setiap hari. Jadi rendam NaCl 50 ppm kurang lebih 15 menit. Dia harus direndam dengan dosis 50 ppm. Kemudian yang kelima adalah kita benar-benar harus menjaga seperti alat-alat untuk nyerok ikan, saringan atau yang lain sebagainya sebagai fungsi untuk pencegahan penularan daripada telur-telur ataupun bakteri, virus dan lain sebagainya. Kita kasih disinfektan juga. Jadi seperti itu. Jadi alat harus steril. Oke, baiklah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika Anda rasa channel ini bermanfaat, silakan di-subscribe. Namun jika Anda merasa channel ini tidak bermanfaat, tidak masalah. Yang penting kita tetap jaga silaturahim. Jangan lupa selalu tonton Ardi Channel Farm untuk mengikuti pembahasan-pembahasan menarik seputar budidaya ikan gabus, penyakit, penanggulangan, manajemen air, manajemen pakan, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Salam albumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.